Alhamdulillah semua datang hari ini dan semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Pelajaran apa ya? Ibu akan memberikan pelajaran tentang pecahan. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, kalian hari ini sarapan pakai apa? Okta sarapan apa? Roti. Azumar sarapan apa? Sosis. Kalau Ibu tadi sarapan pizza. Kebetulan Ibu punya pizza di rumah, ada 2 pizza. Satu pizza coklat, satunya pizza matcha. Yang coklat Ibu bagi 3 karena anak dan suami Ibu suka coklat. Lalu yang matcha Ibu bagi 2 karena Ibu suka yang matcha. Dari 2 pizza tadi ada pizza matcha, ada pizza coklat. Nah, karena Ibu suka matcha, yang matcha Ibu potong besar-besar dengan ukuran sama besar menjadi 2 bagian. Kalau yang coklat karena anak Ibu dan suami Ibu juga suka, berarti Ibu potong sama besar menjadi 3 bagian. Nah, lalu yang coklat ceritanya dimakan sama anak Ibu dan suami Ibu. Dimakan suami Ibu 1, anak Ibu 1. Berarti 2 bagian dimakan. Berarti yang coklat tinggal berapa? Tinggal berapa? Tinggal? Betul, tinggal 1 bagian yang coklat. 1 bagian dari 3 bagian. Berarti tinggal 1 bagian dari, dipotong berapa tadi yang coklat? 3, jadi 1/3. 1/3. Lalu yang matcha Ibu potong 2 tadi karena Ibu suka yang matcha yang besar. Ibu bagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Ibu makan 1. Jadi tinggal berapa? Kalau 2 Ibu makan 1, tinggal berapa bagian? 1 bagian. Iya, dari 2 bagian keseluruhannya. Nah, ini ceritanya akan Ibu makan untuk sarapan. Untuk sarapan 1/3 bagian yang coklat dan 1/2 bagian yang matcha. Lalu berapa jumlah keduanya? Bisa dijumlah tidak? Berapa jumlahnya? 2/5? Bukan ya, caranya gimana? Caranya kita samakan dulu penyebutnya. Coba, ini bawahnya beda, 3 dan 2. 3 dan 2 kalau dijumlahkan apa bisa? Tidak bisa. Kenapa? Ibu punya caranya dengan puzzle. Ibu udah siapkan puzzle pecahan. Ini pecahan per 2 karena Ibu bagi 2. 1 lingkaran penuh pizza, Ibu bagi 2 sama besar. Ini pecahan 1/2-nya yang rasa matcha. Pecahan per 3-nya Ibu potong sama besar yang coklat. Nah, yang tadi coklat sudah dimakan 2 bagian. Jadi tinggal 1/3 ya. Ibu ambil 2 ya. Disisakan 1/3. Ini ceritanya sudah dimakan. Tinggal 1/3. Lalu yang matcha Ibu makan 1. Tinggal 1 bagian. Jadi 1/2. Nah, coba lihat bagiannya. Ukurannya sama besar tidak? Ukuran ini yang 1/3 dengan 1/2 sama besar tidak? Tidak. Kalau tidak sama bisakah dijumlah? Tidak, karena itu tidak sejenis ya. Bagaimana cara menjumlahkannya, Bu? Caranya kita samakan dulu nih penyebutnya atau pembaginya agar ukurannya sama baru bisa kita jumlahkan. Bilangan 3, penyebut 3 dan penyebut 2. Jika disamakan penyebutnya menjadi berapa bagian ya? Jadi per berapa? Kelipatan 3 dan 2. Atau bisa juga dengan 3 kali 2. 6, betul. Berarti kita cari pecahan 6. Pecahan 6. Nih, Ibu punya pecahan 6. Nih, 1 bagian pizza dibagi 6. Potong-potong. Yang dengan bagian yang sama ya, besarnya ya. Nah, dibagi 6. Berarti ini bagi 6. Berarti sisa kalau dijumlah, kalau misalkan per 6 jadinya berapa ya? 1/3, bagian 1/3 ini jika diubah menjadi 1/6 menjadi berapa bagian ya? Coba, 1/3 kalau diubah menjadi ke 1/6 dia menjadi berapa bagian? Kita pindah coba ya. Nih, 1/3 kalau di sini, kalau diubah menjadi 1/6 dia menghabiskan berapa bagian ya? Berapa bagian?
yang ditutupi oleh bagian coklat? Coba lihat nih. Ini kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ibu tutup dengan yang coklat, nah dia menjadi berapa bagian yang ditutupi? Tuh, ada berapa bagian yang ditutup? 2 bagian yang ditutup. Berarti kalau sepertiga diubah menjadi per 6, jadi 2 per, dari berapa bagian tadi? 6, berarti 2 per 6. Lalu kalau seperdua kita ubah menjadi penyebutnya 6. Jadi berapa ya? Jadi berapa per 6? Dipindah ke sini. Berapa bagian yang ditutupi oleh itu seperdua? Coba. 3. Berarti 3 per 6. Nah, coba kita jumlahkan sekarang. 1 per 2, ini 2 bagian dan 3 bagian. Nah, yang tidak ditutup kita buang. Iya, yang ditutup jadi 5 bagian. Berarti di sini ditulis 5. Berarti 1 per 3. 1 per 3 itu dari sini ya. 1 per 3 ditambah ini dipindah 1 per 2 menjadi 5 per 6. Sudah paham? Paham, alhamdulillah. Nah, itu tadi penjumlahan. Sekarang kita beralih ke pengurangan. Jadi kalau misalkan ibu punya pecahan 1 per 2, punya pecahan 2 sama sepertiga, ibu kurang, misalkan 1 per 2, 1 per 2 ini kan dibagi 2, ibu ambil 1 jadi 1 per 2, 1 per 2 dikurang 1 per 3, kurang 1 per 3. Jadi berapakah 1 per 2 dan 1 per 3? 1 per 2 kurang 1 per 3. Berapa hasilnya? Bisakah dikurangi langsung? 1 diambil 1, 0. 2 diambil 3, tidak bisa. Karena kenapa? Karena 2 dan 3 penyebutnya berbeda. Maka dari itu kita harus samakan penyebutnya. Berapa 2 dan 3 tadi penyebutnya? 6, betul. Kita ubah menjadi satuannya 6. Satuannya 6. 1 per 2 diambil. Coba ibu pindah sini ya. 1 per 2 ini menjadi berapa bagian? Menutupi 3 bagian ya. Nih 1 per 2 kalau dipindahin ke sini menutupi 3 bagian. Nah, kalau pengurangan ini dibuang ya. Kita samakan penyebutnya kan per 6. Lalu kita ambil ini menutupi 3 bagian, diambil 1 per 3. Nah, kalau 1 per 3 itu menutupi berapa bagian, Azumar? Nih, menutupi berapa bagian? Iya, 2 bagian. Nah, berarti ini kan 1 per 2 itu 3 bagian. Menjadi 3 per berapa? 3 per, nah ini 3 per 6. Kalau diubah menjadi 6 menjadi 3 per 6. Ditutup menjadi 2 dikurangi 2 per 6 ya, karena 6 dari 6 bagian tadi ya. Menjadi berapa? Diambil. Yang tidak ketutup diambil. Jadi tinggal 2 bagian per 6 dari pecahan 6. Gitu. Paham? Paham. Oke, dari kedua contoh tadi penjumlahan dan pengurangan menggunakan puzzle pecahan. Sekarang ibu minta kalian untuk mencoba membagi kelompok menjadi 5 bagian. Sudah? Sudah masing-masing kelompok? Oke. Ibu akan bagikan puzzle-nya. Sudah dapat puzzle-nya masing-masing? Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Kerjakan soal ini menggunakan cara yang ibu berikan tadi, pengurangan dan penjumlahan menggunakan puzzle. Jadi kalian coba dengan puzzle-nya masing-masing yang kalian pegang, kalian coba kerjakan soal yang ada di lembaran ini ya. Hasilnya jawabannya di lembaran ini. Oke, semua sudah bisa? Sudah paham?
Iya, jadi kesimpulannya untuk menggunakan pengurangan dan penjumlahan itu tidak bisa dikurang atau dijumlah secara langsung ya. Jadi harus menyamakan penyebutnya. Jadi penyebut yang sama baru bisa dijumlah atau dikurangi. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, adakah pertanyaan? Semua sudah hebat hari ini. Semua nilainya 100. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bertemu lagi di minggu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.